kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya
Shalom, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami boleh melewati satu minggu, dan kami boleh ada di minggu ini. Kami tahu itu semua karena pertolongan Tuhan. Pada minggu ini, bicaralah kepada kami ingin belajar kebenaran, dan kami percaya kebenaran firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah semua yang hamba sampaikan, yang ucapkan, semuanya berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Lighthouse Family, apa kabarnya? Saya percaya semuanya kita dalam keadaan yang baik, tidak kekurangan satu apapun. Dan kita selalu dipelihara oleh Tuhan kita yang amat baik. Kita sangat bersyukur di bulan ini Tuhan membentuk kita, Tuhan mengubahkan kita, sehingga kita punya hati yang selalu percaya bahwa sumber kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah orang lain, bukanlah pekerjaan kita, bukanlah usaha kita, bukanlah keluarga kita, tapi Tuhan kita. Siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Dia merupakan sumber kehidupan kita yang sebenarnya. Dia sumber berkat, sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber pertolongan, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera, sumber ketenangan. Datangnya hanya dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, tepat pada minggu ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Semuanya yang semangat katakan amin. Saya percaya semuanya sedang berkata amin. Saya semangat belajar ya. Haleluya. Nah, pada minggu ini Tuhan memberikan kita sebuah pelajaran yang baru, yaitu tentang gelisah. Mari kita ulangi bersama. Gelisah, dalam bahasa Inggrisnya anxiety. Jangan merasa malu jikalau kita sedang mengalami anxiety. Jangan merasa berdosa kalau saudara sedang mengalami anxiety. Jangan merasa nggak layak kalau saudara sedang mengalami kegelisahan hari-hari ini. Ini merupakan hal yang wajar. Ini manusiawi. Ini normal. Sama-sama katakan normal. Jadi bukanlah hal yang di luar kenormalan. Semua manusia, bahkan Tuhan Yesus, sebelum dia disalib, dia berdoa di Taman Getsemani, dia juga mengalami kegelisahan, bahkan sampai keringatnya keluar darah. Jadi saudara nggak sendirian. Kegelisahan merupakan hal yang wajar dialami manusia. Sama halnya seperti Ayub. Dalam Ayub 3 ayat 26 berkata begini, "Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Saudara, kamu pasti tahu Ayub itu siapa. Ayub itu orang yang sangat kudus di zamannya, yang sangat saleh. Bahkan dia punya banyak kekayaan. Tapi suatu waktu dia mengalami masalah. Tuhan izinkan dia diuji, dibentuk. Dia banyak mengalami masalah, ditinggalkan oleh istrinya, anaknya mengalami kematian, dan dia mengalami sakit penyakit, dan dia mengalami kemiskinan. Tuhan menguji dia. Kemudian dia merasakan anxiety. Dia merasakan kegelisahan. Ayub saja pernah mengalami kegelisahan. Jadi saya katakan bahwa gelisah adalah sesuatu yang real, bukan ilusi. Dan itu hal yang wajar dan manusiawi. Yang salah adalah kita larut dalam kegelisahan. Tuhan tidak menghendaki kita gelisah dalam waktu yang panjang terus, karena kegelisahan akan berdampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, gelisah artinya sebuah keadaan hati yang gak tentram, selalu merasa khawatir, hati kita gak tenang, dan kita gak sabar dalam menantikan hal-hal di dalam kehidupan kita. Nah, dampaknya kalau kita anxiety, kita biasanya susah tidur dan kita pusing, kemudian mengganggu fungsi pencernaan, kita mudah marah, nggak bisa kontrol emosi, dan lain sebagainya.
Nah, biasanya faktor-faktor penyebabnya adalah kemungkinan besar karena kita sedang mengalami persoalan dan kita belum tahu bagaimana memecahkan persoalan tersebut, sehingga seringkali kita ngerasa gelisah. Ada juga yang berkata, oh, saya sedang ada hutang, sehingga mengalami kegelisahan karena ditagih-tagih oleh tukang hutang. Ada juga yang berkata, faktornya itu karena diputusin pacar gitu ya. Jadi lagi sayang-sayangnya tiba-tiba diputusin. Wah, membuat dia nggak bisa tidur dan gelisah dan lain sebagainya. Ada yang bilang karena perselisihan dalam hubungan rumah tangga, perselisihan dalam hubungan antara satu dengan anggota keluarga lainnya, sehingga ada kegelisahan. Nah, saya ingin katakan segala banyak faktor bisa membuat kita bisa gelisah. Namun pada minggu ini kita akan belajar supaya kita tidak hidup dalam anxiety yang terus-menerus. Ini waktunya kita belajar dan kita akan dilepaskan dari kegelisahan yang terlarut-larut terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah cara yang terbaik yang Tuhan mau lakukan di antara kita, yaitu switch. Sama-sama katakan switch. Artinya adalah ganti atau berpindah, dialihkan. Saudara pasti sering nonton TV. Kalau nonton TV biasanya saudara ingin pindah dari channel ke channel lainnya, yaitu akan menggunakan remote. Kalau saudara nggak suka film tertentu, saudara akan switch, saudara akan ganti, pindahkan channelnya ke channel film yang saudara sangat suka. Kita sangat mahir, kita sangat ahli mengganti film, switch channel, switch YouTube or Instagram, video-video, dan apapun yang kita mau lakukan, kita seringkali mudah untuk mengubahnya, switch-nya. Tapi hari ini ada 3 switch yang paling penting agar kita mengalami kelepasan dari anxiety, kelepasan dari kegelisahan. Saya katakan ada 3W, 3W. Yang pertama adalah wrong mind, pikiran yang salah. Itu yang harus di switch. Mazmur 42 ayat 11 bilang begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Ini merupakan sebuah curhatnya Daud. Dia tuangkan di Mazmur 42 ayat 11 bahwa dia mengalami tekanan, dia mengalami kegelisahan di jiwa. Jiwa itu apa sih saudara? Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Di mana seseorang berpikir, merasakan sesuatu, dia gelisah sekali. Namun kita lihat respon Daud, dia switch. Keadaan yang gelisah, pikiran itu bisa membuat kita berpikir yang tidak baik, berpikir yang negatif. Tapi Daud bilang begini, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Padahal dalam konteks ini Daud sedang mengalami kegelisahan, tapi dia berkata kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Allah adalah penolong yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara, teman-teman, keluarga saya yang saya kasih, Light Home Family, jika kita dalam keadaan gelisah, hati-hati, seringkali ada pikiran-pikiran yang negatif, mungkin yang datangnya bukan dari Tuhan, yaitu ada pikiran dari iblis, pikiran dari si jahat gitu ya, yang ingin memberikan input-input yang negatif tentang kehidupan kita. Nah, itu sebabnya jangan ikuti alur berpikir dari intimidasi tersebut, tapi kita diberikan kuasa untuk mengganti, alihkan pikiran kita dari yang negatif menuju yang positif. Pikirkanlah hal-hal yang benar, pikirkanlah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, misalkan kita berpikir bahwa udah deh, masalah saya sangat banyak,
saya nggak akan bisa melihat jalan keluar. Emang udah nasib saya hidupnya bertubi-tubi menghadapi persoalan. Nah, itu merupakan wrong mind. Tapi yang Tuhan mau, switch. Ganti pikiran yang negatif, ganti pikiran yang salah dengan pikiran Kristus. Dalam hidup ini ada 3 pikiran. Pikiran Allah, di mana itu firman Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang tertuang dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu pikiran Allah. Ada pikiran kita yang kedua, di mana kita berpikir akan hal-hal di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, pikiran iblis. Seringkali iblis memberikan input-input yang tidak baik ketika kita mengalami anxiety. Itu sebabnya switch, alihkan ke kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini merupakan perintah Tuhan kepada kita semua. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang paling bagus, itu yang harus kita pikirkan. Itu sebabnya kalau saudara ingin lepas dari anxiety, hanya satu sumbernya, yaitu firman Tuhan. Pikirkan firman Tuhan, pikirkan kebenaran Tuhan, pikirkan isi hati Tuhan. Itu yang akan membuat kita lepas dari anxiety, lepas dari kegelisahan yang kita rasakan. Yang kedua yang harus kita switch adalah wrong rest, yaitu istirahat yang salah. Seringkali kita senang sekali kalau kita dalam keadaan yang sibuk, dalam keadaan yang hektik, yang kita pikir udah penat banget dan udah pusing banget, udah stres, kita akhirnya cari hotel, tempat-tempat hiburan yang membuat kita bisa tenang kembali, supaya kita lebih cooling down again. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua, hasil dari kita memilih rest di hotel dan lain sebagainya memang baik, supaya tubuh kita jauh lebih kuat, lebih sehat, lebih tenang. Tapi itu semua ada limitnya. Itu semua terbatas. Itu semua tidak akan memberikan damai yang sebenarnya. Tapi saya ingin katakan begini, pilihlah rest yang sebenarnya di dalam hadirat Tuhan. Sebab rest in His presence akan menghasilkan kelegaan sempurna dari Tuhan, yang akan melepaskan kita dari anxiety, yang akan memulihkan kecemasan kita sehingga berubah menjadi ketenangan. Ada seorang nabi yang dipakai dengan luar biasa. Dia sudah membunuh 450 nabi-nabi Baal, dan bahkan berdoa sehingga hujan turun ke negeri saat itu. Nah, kemudian diancam oleh seorang Ratu Isabel dan akan dibunuh. Nah, kemudian dia lari ke padang gurun. Dia ketakutan, dia mengalami anxiety, kecemasan, kegelisahan. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah dia bilang sama Tuhan gini, ambil aja deh nyawa aku. Bayangkan seorang yang dipakai Tuhan mengalami anxiety juga, mengalami ketakutan. Dia takut dibunuh, padahal dia sudah dipakai Tuhan membunuh Nabi Baal begitu banyak, sejumlah 450. Nah, pada awalnya dia memilih wrong rest. Dia pilih rest yang salah. Dia di padang gurun, dia menyendiri, dia berdiam di padang gurun. Nah, namun Tuhan itu baik. Pada 1 Raja-Raja 19 ayat 5-6 berkata begini, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Lalu tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara lihat, ada sebuah pertolongan Tuhan, di mana ada malaikat utusan Tuhan yang memberi makan kepada
Elia. Awalnya dia melakukan wrong race, tapi berubah. Dia menerima pertolongan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Memang tidak dengan Tuhan langsung, tapi ada sebuah koneksi di mana dia menerima apa yang dikerjakan Tuhan melalui malaikat. Sehingga dari race yang benar di dalam hadirat Tuhan tersebut, Elia memperoleh kedamaian, memperoleh kekuatan yang baru untuk tetap melayani dan memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah saudara, kalau kita lagi sibuk, kita banyak kerjaan, kita mungkin stres, bahkan anxiety hari-hari ini, ambil waktu untuk menyembah Tuhan, ambil waktu untuk berdiam, istirahat di hadirat Tuhan. Bukan berarti kita tidur lalu nggak ngapa-ngapain, tapi kita ambil waktu di kamar sendiri, berdoa kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, memiliki waktu berdua dengan Tuhan. Maka saya percaya dalam peristirahatan kita bersama dengan Tuhan, kita akan dilepaskan dari anxiety. Nah kemudian yang terakhir, W yang ketiga, itu wrong way, yaitu salah jalan. Siapa yang seringkali diundang oleh teman untuk pergi ke restoran, untuk makan bersama, nah kemudian ada teman kita bilang, yuk ngopi yuk, misalkan di daerah Pantai Indah Kapuk. Nah kemudian kita ternyata nggak tahu jalan, dan akhirnya kita nyasar keliling-keliling nggak sampai ke kafe tersebut. Nah kemudian kita telepon teman kita, halo, posisi saya bener nggak di sini? Kemudian teman kita mungkin bilang, kamu salah jalan, kamu harus muter balik. Saya ingin tanya, ketika kita salah jalan, ketika kita nyasar, yang kita rasakan apa? Panik, shock, gelisah. Kenapa? Takut kita nggak bisa ketemu dengan teman kita di kafe. Takut kita salah jalan, bahkan bisa terjebak macet dan lain sebagainya. Nah yang kita lakukan biasanya adalah kita U-turn, kita putar arah, kita switch dari wrong way menuju true way, dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, sehingga kita bisa sampai ke kafe tersebut. Nah dalam hidup ini yang saya alami, kalau kita berjalan di luar kebenaran firman Tuhan, kita berjalan di luar kehendak Tuhan, otomatis yang akan kita alami adalah gelisah. Di saat kita nggak satu track dengan Tuhan, di saat kita nggak selaras dengan Tuhan, buahnya adalah perasaan yang gelisah, perasaan yang nggak layak, perasaan yang cemas. Dan itu adalah sebuah hal yang wajar. Nah itu sebabnya kembalilah kepada jalan yang benar. Ikutilah firman Tuhan. Di dalam diri kita ada Roh Kudus sebagai sahabat kita yang menolong kita. Dia seringkali menuntun kita untuk berjalan di jalan yang benar. Misalkan kita dituntun untuk tidak berbohong, tapi kita memilih untuk berbohong misalkan. Nah biasanya kita akan merasa gelisah, kita akan merasa cemas yang berlebihan karena kita tidak mengikuti perkataan Roh Kudus. Nah, tapi kalau kita belajar untuk senantiasa taat mengikuti tuntunan Roh Kudus, sumber kehidupan kita yaitu Tuhan, maka kita akan beroleh damai sejahtera. Karena saya percaya damai sejahtera akan membebaskan kita dari anxiety. Datangnya hanya dari Tuhan kita. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Perhatikan baik-baik, dalam Yesus Kristus. Wow, jadi yang membuat kita lepas dari anxiety, lepas dari gelisah, bukan karena usaha kita, bukan karena siapapun juga, tapi karena fokus kita ubah jadi kepada Tuhan semua. Karena damai sejahtera yang sebenarnya hanya datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berdoa
Pada minggu ini, jikalau kita semua ada di antara kita yang mengalami anxiety, mengalami kegelisahan, gak bisa tidur mungkin, hari ini kiranya Roh Kudus menjamah setiap kita, sehingga kita mengalami damai sejahtera daripada Allah. Dia sumber kedamaian, Dia akan memberi saudara ketenangan. Dan kalau kita tenang, kita akan kuat, mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan perkara yang besar, dan kita akan melihat hidup kita di dalam kemenangan. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, pada minggu ini hamba berdoa untuk setiap kami semua, kiranya roh damai sejahtera daripada Allah mengalir atas kami, melepaskan kami dari kegelisahan. Biarlah kami mengalihkan pikiran kami dari pikiran yang salah menuju pikiran Kristus. Kami berubah menjadi pikiran-pikiran yang selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami merubah fokus kami istirahat yang salah, dan kami mau istirahat di dalam hadirat Tuhan, istirahat berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau mengubah jalan kami yang salah. Dengan pertolongan Tuhan, kami dituntun kepada jalan yang benar, sehingga kami beroleh kedamaian yang luar biasa dari Tuhan. Aku berdoa kiranya Tuhan menjamah hati yang gelisah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya bangsa ini dilawat Tuhan, bangsa ini dilepaskan dari COVID-19 dan pandemi ini segera berlalu. Kami berdoa juga agar Tuhan memakai presiden dan semua jajarannya untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Kami berdoa kiranya Light Home Family juga dipakai Tuhan untuk menjala banyak jiwa-jiwa, memuridkan banyak jiwa-jiwa untuk menjadi seperti Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Terimalah damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai malam hari ini, mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday.